aturan perhitungan dalam angka penting. Kita masuk ke yang penjumlahan. Jadi kita fokus hasil akhir penjumlahan itu harus bagaimana ya. Kalau misalnya ada angka penting gitu ya, kemudian angka-angka penting itu dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya, Ibu bilang hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya, hanya boleh mengandung satu angka taksiran ya. Maksudnya gimana? Jadi contoh nih. 35,572 ditambah 2,2626 sama dengan berapa sih gitu ya. Jadi jumlahnya biasa aja gitu. 35,572. Nah, kita identifikasi dulu. Angka yang paling belakang itu adalah angka yang diragukan atau angka taksirannya. Berarti 2 ini merupakan angka taksiran dari bilangan ini. Kemudian ditambah dengan 2,2626. Perhatikan ya, ini komanya harus lurus nih ya. Kita lurusin koma dulu baru nanti jumlahin. 6 di sini paling belakang, makanya 6 ini adalah angka taksirannya ya. Habis itu dijumlahkan seperti biasa. Nah, jumlahkannya hasilnya 37,8346. Perhatikan, 6 ini adalah ini kan belakang nih ada garis bawahnya nih. Ini juga 4 juga ada garis bawahnya. 4 dan 6 itu adalah angka taksiran hasil dari penjumlahan. Sedangkan dalam proses penjumlahan angka penting hanya diperbolehkan menghasilkan satu angka taksiran saja. Sedangkan penjumlahan ini menghasilkan 2 angka taksiran. Nggak boleh ya. Berarti ini harus dibulatkan. Berarti 6 ini harus pergi. Yang dipertahankan ini 4. Tapi apakah 4 ini berubah menjadi 5 ataukah tetap di 4 ketika 6-nya pergi? Nah, kita ikuti aturan pembulatan angka penting. 6 itu di atas 5, lebih besar daripada 5. Maka sebelum 6 pergi, maka bilangan ini harus dibulatkan dulu. Maka 6 harus membulatkan diri atau meleburkan diri ke bilangan keempat. Jadi hasil akhirnya adalah 37,835. Menyisakan satu angka taksiran. Jadi 4 ini berubah menjadi 5 gara-gara 6-nya hilang. Harus dibulatkan gitu ya. Masih bingung? Nah, jangan bingung ya. Contoh nih yang pengurangan. 385,617 dikurangi 13,2 berapa hasilnya ya? Kita identifikasi lagi. 385,617 berarti 7 ini adalah angka yang diragukan. Dikurangi 13,2, ingat komanya harus disamain. 2 ini adalah angka taksirannya. Tinggal dikurangi gitu ya seperti biasa. Hasilnya 372,417. Ada berapa angka taksiran di sini? 7, turun ke bawah ini angka taksirannya hasilnya. Ini 6 nih 2, ini 2 ya, berarti ini 4 ngikutin gitu ya. Angka taksiran hasil akhir itu ngikutin garis atasnya gitu. Berarti angka taksirannya ada berapa? Ada 2 juga. Siapa? 4 dan 7. Ya, yang dipenginin, yang diinginkan dalam aturan perhitungan penjumlahan hanya satu angka taksiran. Berarti angka taksiran paling belakang itu harus dibuang gitu ya. Harus dibuang. Maka kalau harus dibuang berarti kan menyisakan 4 ya. 4, tetapi apakah berubah menjadi 372,4 atau 372,5? Kalau di belakangnya 4 ini 1 dan 7. Ya. 7 sebelum hilang ini harus dibulatkan dulu ke depan. Berarti ini harus menjadi 372,42. 2 karena bukan angka taksiran yang diperhitungkan dalam yang diinginkan nih. Berarti 2 juga hilang. 2 kalau dibulatkan maka akan tetap menghasilkan nilai sama kan ya, 2 kan kurang dari 5 ya. Jadi tidak mengubah apa-apa. Maka hasil akhirnya adalah 372,4 gitu ya. Sekarang aturan angka penting dalam perkalian, pembagian, perpangkatan atau pengakaran yang seringkali adalah perkalian ya.
Hasil akhirnya itu hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat ya. Contoh perkalian dulu. 34,238 kali 0,25 itu berapa hasilnya? Jadi kita identifikasi dulu masing-masing penyusunnya nih ada berapa angka pentingnya. 34,238 ada berapa angka penting? Yes, semuanya bukan 0 ya, maka ada 5 angka penting. Dikali 0,25. 0,25 yang ini bukan angka penting, angka pentingnya cuma 2 dan 5, maka ada 2 angka penting. Tinggal dikalikan seperti biasa, hasilnya adalah 8,5595. Ada berapa jumlah angka penting di 8,5595? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Nah, hasil akhirnya ini nggak boleh 8,5595. Karena 5 angka penting nggak boleh. Harus melihat dari penyusunnya ini, angka penting yang paling sedikit yang mana? 0,25. Berapa angka pentingnya? 2. Maka hasil akhirnya ini harus memiliki 2 angka penting saja. Ya, maka 8,5595 harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Jadi berapa? Jadi 8,5 saja atau jadi 8,6? Ini karena jelas ya, 5, 9, 5 ini berarti kan kalau misalnya dibulat-bulatkan otomatis 5 bagian sini kan jadi 6 gitu ya. Maka 595 dibulatkan menjadi 2 angka penting ya 8,6 hasilnya. Sekarang kalau yang pembagian seperti apa? 48,36 dibagi 30 hasilnya berapa? Sama, identifikasi dulu. 48,36 ada berapa angka penting? 4 angka penting. 30 ada berapa angka penting? 1 angka penting. Dibagi hasilnya adalah 1,612. 1,612 ada berapa angka penting? 4 angka penting kan? Nah, nggak boleh hasilnya 1,612. Harus berapa? Harus 1 angka penting. Harus mengikuti penyusun yang paling sedikit angka pentingnya. Berarti 1,612 harus jadi berapa? Harus jadi bilangan berapa agar menjadi 1 angka penting? Ada yang tahu? Kalau hilang 2-nya belakang masih 3 angka penting. Hilang 1 sama 2 baru jadi 2 angka penting. Biar 1 angka penting ini menjadi 1,6, menjadi 1 atau menjadi 2? Kalau angka mula-mulanya 1,612. Ada yang bisa? Yes, hasil akhirnya adalah 2. 2 itu kan 1 angka penting ya. 1,612 kan mendekati 2 ya kan. Ini angka pentingnya jumlah cuma 1. Nah itu begitu. Nih aturan angka penting dalam perhitungan nih selalu keluar dalam ujiannya. Jadi minta tolong untuk dipahami. Dan minta maaf soalnya itu nggak seperti ini. Tugasnya nggak seperti ini. Soalnya atau tugasnya itu berkenaan dengan aplikasinya ya, langsung ke dalam bentuk perhitungan. Jadi kalian harus cari dulu hasil ukur melalui penggaris atau melalui jangka sorong ataupun mikrometer sprout. Nanti penerapan angka penting dalam perhitungan kita langsung ke selisih hasil pengukuran, kemudian mencari luas. Luas itu kan perkalian-perkalian ya, mencari volume juga perkalian-perkalian. Langsung ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian untuk materi angka penting. Apabila ada pertanyaan silahkan dikomunikasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.